Hakikat Pancasila Sila ketiga. Pancasila Sila ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan salah satu filosofi dari 5 pilar ideologis bangsa Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar dari segala bentuk perasaan, pemikiran, dan tindakan bangsa Indonesia. Sila ketiga ini muncul pertama kali dalam rumusan keempat Pancasila yang tercantum dalam Rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau Piagam Jakarta. Sila ini tetap ada hingga rancangan akhir Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun sempat dihilangkan pada sesi rancangan ke-7, Konstitusi RIS, dan 8, Undang-Undang Dasar sementara. Prinsip dari sila ketiga ialah memberi acuan bahwa pola pikir, sikap, dan tindak bangsa Indonesia harus mengarah pada keutuhan dan kokohnya negara. Dalam hal terjadi konflik, kepentingan bangsa diletakkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah, disampaikan oleh J. Cipta Budi. Untuk Pancasila dapat berfungsi secara penuh, dibutuhkan pengamalan oleh masyarakat dalam berpola pikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Berdasar kepada ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003, bentuk pengamalan dari sila ketiga ialah 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara yang tersusun dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Selain itu, kita juga berada dalam masa kemajuan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat. Hal-hal ini tidak jarang menimbulkan konflik dan masalah di masyarakat. Ada beberapa isu masyarakat yang berada di ruang lingkup sila ketiga Pancasila, antara lain 1. Globalisasi. Globalisasi adalah fenomena pembauran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya antar berbagai negara yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan penyebaran informasi. Globalisasi memberikan dampak positif, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan demokrasi di pemerintahan. Dan negatif, urbanisasi, aglomerasi, hingga lunturnya rasa nasionalisme. Mudahnya pertukaran pendapat dan ideologi membuat integritas bangsa berada di posisi yang berbahaya. Di skenario seperti inilah, Pancasila sila ketiga menekankan kepentingan dari persatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila berfungsi sebagai penyaring informasi agar kebudayaan dan rasa nasionalisme tidak runtuh dan terlebur dengan pengaruh negara lain. Yang kedua, kesenjangan sosial. Selain pengaruh eksternal seperti globalisasi, terdapat pula isu internal yang menantang sila ketiga Pancasila.
Kecenderungan masyarakat untuk bersifat intoleran terhadap gagasan yang baru atau berbeda menimbulkan isu-isu kesenjangan sosial seperti konflik antar golongan, diskriminasi, kelompok radikal, hingga rasialisme. Indonesia yang tersusun dari keberagaman budaya membuat tidak jarang konflik-konflik seperti itu terjadi di masyarakat. Maka dari itu, rasa kesadaran akan persatuan Indonesia sangatlah penting, seperti yang ditekankan di Pancasila sila ketiga. Ketiga, rasialisme. Jika tidak adanya sila ketiga, maka tidak adanya persatuan yang bisa beresiko memecah kesatuan negara. Hal itu dapat memicu konflik antar ras. Setiap etnis dan ras akan menentukan tingkatan mereka sendiri dan tidak menganggap kebinekaan antar kita semua. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih ada oknum-oknum atau kelompok yang bersikap rasis terhadap kelompok lainnya. Seperti contoh saudara Indonesia dari timur yang masih sering direndahkan dan diperlakukan secara rasis oleh masyarakat lain. Peran Pancasila sangatlah penting dalam memberi arti dan jati diri bangsa Indonesia, serta mempertahankan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dari sila ketiga sendiri, banyak hal penting yang tertera dan perlu diamalkan untuk persatuan bangsa Indonesia. Berdasar dari amalan sila ketiga Pancasila di MPR nomor 1/MPR/2003, banyak sikap atau perilaku yang dapat ditarik serta bersifat lebih pragmatis yang dapat dilakukan untuk menciptakan keadaan persatuan Indonesia. Misalnya, 1. Menciptakan lingkungan sosial yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu adalah pola pikir sosial yang dibutuhkan masyarakat dengan keberagaman budaya agar terhindar dari konflik dan menciptakan rasa empati serta persaudaraan antar satu sama lain. 2. Menjunjung tinggi produk lokal dan budaya sendiri. Lebih memilih untuk mendukung dan bangga pada produk atau jasa buatan dalam negeri daripada produk impor dapat menciptakan rasa nasionalisme, mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi negara, serta mencegah kepunahan suatu budaya. Dukungan itu dapat berupa pilihan lokal untuk pangan, pakaian, hiburan, hingga tujuan wisata. Ketiga, pengembangan diri sendiri. Agar kesatuan antar sesama dapat tercipta, maka dibutuhkan pemahaman mendasar dari setiap individu. Kemauan untuk memperluas wawasan akan budaya dan sejarah Indonesia senantiasa terikat dengan perkembangan zaman, serta menciptakan rasa empati dan simpatik antar sesama. 4. Mulai untuk menerima perbedaan. Tidak memagari diri sendiri hanya karena perbedaan latar belakang, apapun itu faktornya. Tidak menilai seseorang hanya dari fisik, harus menimbulkan rasa toleransi, serta menghargai dan menghormati satu sama lain. Penerapan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bertanah air sangatlah krusial. Di dalamnya terdapat ide dan fundamental yang disusun sedemikian rupa untuk menjadi landasan yang baik dan benar untuk keseluruhan Republik Indonesia. Pancasila sila ketiga sendiri mengandung asas persatuan, solidaritas, rasa nasionalisme, patriotisme, dan rasa cinta tanah air. Indonesia dengan keberagaman masyarakat dan kekayaan budaya disatukan di bawah sila tersebut. Masyarakat harus lebih bersifat open mind terhadap lingkungan sekitar, khususnya akan perbedaan suku, budaya, ras, dan agama. Mulai menumbuhkan rasa mencintai budaya sendiri. Kemudian, pemerintah harus menegaskan perihal toleransi dan rasisme, karena permasalahan ini dapat menimbulkan masalah yang serius, yakni dapat memecah bangsa. Mulai menegur pelaku agar lebih sadar bahwa seluruh rakyat Indonesia itu setara dan harus menjunjung tinggi persatuan Indonesia.